Proses pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus berjalan di kepolisian. Pekan ini Ahok yang berstatus sebagai terlapor menjalani pemeriksaan untuk kedua kali. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi Ahok karena sudah masuk proses hukum. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu 22 September lalu berbuntut panjang. Setelah memicu unjuk rasa pada 4 November, kini polisi melakukan pemeriksaan terkait laporan dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama. Pada Senin 7 November 2016, Bareskrim Polri memeriksa Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok datang dan diperiksa penyidik Bareskrim Polri sejak pukul 8 pagi. Korpenmas Polri Brigjen Agus Suryanto menyebutkan pemeriksaan terhadap Ahok kali ini sebagai salah satu tahapan penyelidikan sebelum nantinya pihak kepolisian melakukan gelar perkara. Polisi menyampaikan agar publik mempercayakan kasus ini di tangan kepolisian. Agus menjamin tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama tersebut. Dalam pemeriksaan kedua pada 7 November 2016, Ahok diperiksa selama 9 jam. Usai menjalani pemeriksaan, Ahok mengaku lapar dan enggan berkomentar tentang jalannya pemeriksaan. Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Sira Prayuna menyatakan Ahok menjawab 22 pertanyaan dengan baik. Saat itu kuasa hukum juga menyebutkan nama lengkap 4 penyidik yang melakukan pemeriksaan. Selain memeriksa Ahok, Bareskrim juga memanggil 3 saksi ahli dari kalangan ulama, yakni Ketua MUI Ma'ruf Amin, perwakilan Kementerian Agama, dan Imam Masjid Istiqlal. Analisis kebijakan Madya Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikuwanto menyatakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama akan segera digelar dan bersifat terbuka. Sedikitnya 25 pihak telah menjalani pemeriksaan. Selain Ahok selaku terlapor, sejumlah saksi ahli juga sudah diperiksa, meliputi ahli lingkup tata bahasa, agama, serta laboratorium forensik. Salah seorang saksi ahli agama yang diajukan Ahok, anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Hamka Haq, menilai Basuki Cahayapurnama tidak melakukan penistaan agama. Hamka Haq menjelaskan hasil kajian MUI yang menyebut Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama bukan merupakan sebuah fatwa. Menurut Hamka, hasil kajian tersebut sifatnya baru sebatas pernyataan pendapat, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan atau dasar bagi kepolisian dalam proses hukum kasus Ahok. Ya, kalau saya melihat tadi, seperti yang saya jawab tadi, saya melihat sejauh ini tidak ada penistaan agama. Karena konteks ucapan itu adalah konteks kunjungan Ahok ke Pulau Seribu dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan, ya kan? Andai kata Ahok datang ke sana dengan program penyiaran agama, nah itu yang berarti sengaja. Ya, mengenai soal fatwa dan pernyataan pendapat keagamaan, ditanya, ini kan yang lahir dari MUI sifatnya baru merupakan pernyataan pendapat, belum merupakan fatwa. Pada hari yang sama, Bareskrim Polri datang ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Kedatangan tim Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi legalitas fatwa yang dikeluarkan MUI yang menyatakan Ahok telah menistakan agama. Pengurus Pusat Bidang Hukum MUI Abdul Khair membenarkan kedatangan penyidik Bareskrim. Menurut Abdul Khair, Ketua MUI Ma'ruf Amin diperiksa penyidik bukan sebagai saksi ahli, melainkan untuk dimintai penjelasan tentang legalitas substansi baik formal dan material atas fatwa yang menyatakan Ahok telah menistakan agama.
pemeriksaan sekarang ini tidak dikenal dalam hukum acara, tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Yang ada adalah saksi ahli. Kalau sekarang Kiai Maruf bukan sebagai saksi ahli, itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Namun kami menyikapi ini adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, sehingga kami mengapresiasi dan kami menerima, sekaligus juga menjawab apa-apa pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada Kiai Maruf Amin. Presiden Joko Widodo juga angkat bicara terkait kasus dugaan penistaan agama ini. Jokowi menegaskan ia tidak melindungi Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama karena sudah masuk proses hukum. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Kasus dugaan penistaan agama yang ditujukan pada Ahok tidak bisa lepas dari video yang diunggah Buniani. Tim advokat Basuki Jarot atau Kotak Baja minta polisi memproses Buniani secara hukum. Menurut tim kuasa hukum Basuki Jarot yang diketuai Muanas Alaidit, Buniani harus diproses karena telah dengan sengaja menyebarluaskan konten transkrip palsu dan editing video yang menyebabkan Basuki Cahayapurnama menjadi tertuduh. Kabareskrim Polri Aridono mengatakan polisi akan memeriksa Buniani sebagai pengunggah video. Pemeriksaan meliputi penyuntingan terhadap transkrip kata pada video yang diunggah melalui akun Facebooknya. Sementara salah seorang juru kampanye Ahok, Ruhut Sitompul, menyatakan menyerahkan pemeriksaan terhadap Buniani pada kepolisian. Ia mengimbau agar masyarakat tetap menghormati kinerja kepolisian dalam menangani kasus ini. Menanggapi pemberitaan tentang dirinya, Buniani kembali menjelaskan bahwa dirinya tidak mengunggah video yang merekam pernyataan Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama. Namun Buni mengaku lupa menggunakan kata pakai saat mentranskrip video pernyataan Ahok itu. Buniani menjelaskan video itu ia dapat dari sebuah akun media sosial bernama NKRI. Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah fitnah. Saya membaca undang-undang ITE. Saya membaca undang-undang pers. Saya membaca undang-undang tentang penyiaran. Jadi kalau saya melakukan itu memang saya pantas masuk penjara. Tetapi saya tidak melakukan itu. Sama sekali tidak melakukan itu ya. Mengubah isi dari video tersebut. Akhirnya pada Kamis 10 November 2016, Buniani memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Buniani datang ke Bareskrim Mabes Polri bersama tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum Buniani, Alduin Rahadian, menyebutkan Buniani akan memberi keterangan mengenai sumber video dan mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya telah mengedit video pidato Ahok yang mengakibatkan munculnya kasus dugaan penistaan agama. Selain memeriksa Buniani, pada Kamis 10 November 2016, polisi juga memanggil 9 saksi lainnya. Mereka adalah ahli agama dan ahli bahasa. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Agus Suryanto menyebutkan hingga saat ini sudah 40 saksi yang diperiksa. Menurut Agus, saksi-saksi yang dipanggil diharapkan bisa membantu proses penyelidikan agar kasus ini segera rampung. Setelah pemeriksaan saksi selesai, polisi akan melakukan gelar perkara. Kabareskrim Polri Komjen Aridono memastikan gelar perkara dilakukan secara terbuka terbatas. Polisi belum memastikan apakah gelar perkara dapat diliput media secara langsung.
Kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan pada Basuki Cahayapurnama sangat dekat waktunya dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, di mana ia menjadi salah satu calon gubernur. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kasus hukum yang sedang dijalani Ahok tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ahok baru dapat digantikan posisinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta apabila pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Yang pertama sekarang keputusan penuh di tangan kepolisian. Bagaimana arahan Bapak Presiden, ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya nanti. Nah, tapi secara prinsip memang aturan undang-undang dan peraturan KPU, ya, sekarang pun juga seorang yang terpidana pun juga masih bisa lanjut. Jadi sampai menunggu keputusan inkrah. Ya, misalnya apapun diputuskan seorang calon kepala daerah yang sudah penetapan oleh KPU, walaupun dia sampai tersangka atau terdakwa, ya dia masih sah sebagai calon, kecuali dia mundur. Nah, tapi mundur itu konsekuensinya besar. Ada sanksi pidananya, ada denda yang cukup besar. Saya kira ini perlu begitu ada. Ya terus jalan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau perlu kampanye juga tidak harus yang bersangkutan, istrinya juga boleh, yang suksesnya juga boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting 3 pasang calon di Jakarta atau yang lainnya itu harus punya hak yang sama untuk mensosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya, dan saya juga minta Bawaslu lah, Panwas yang lebih proaktif untuk bisa ikut mengontrol itu. Itu aja. Polisi masih terus merampungkan proses pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Semua pihak diminta bersabar dan menantikan gelar perkara yang akan dilakukan kepolisian. Semua pihak juga diminta menghormati apapun keputusan yang dikeluarkan nantinya. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.